Bagaimana jika satu hal yang selama ini menghambatmu untuk meraih kejelasan hidup bukanlah kurangnya motivasi atau disiplin? Bagaimana jika faktanya jauh lebih sederhana? Kamu terlalu banyak memberikan dirimu kepada dunia. Setiap hari, kamu bicara saat seharusnya diam. Kamu bereaksi saat seharusnya menepi ke dalam diri. Perhatianmu terpecah ke ratusan hal yang sama sekali tidak penting. Sementara satu hal yang bisa mengubah segalanya, duduk terpojok dalam sunyi, menunggumu untuk menyadarinya. Para filsuf Stoik kuno memahami rahasia ini. Mereka mempraktikkannya tanpa henti. Cara ini tidak mewah, tidak juga rumit. Namun, hal inilah yang memisahkan antara mereka yang hanya hanyut dalam hidup dengan mereka yang memimpin hidup dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Hari ini, kamu akan menemukan sebuah kebiasaan yang mengubah segalanya. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, dan sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa berpaling. Begitu kamu mempraktekannya, segalanya akan bergeser lebih cepat dari yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu sudah lelah membiarkan dunia menarikmu ke segala arah, tulis "cukup gangguan" di kolom komentar sekarang juga. Mari kita mulai. Mari jujur pada keadaanmu saat ini. Kamu terbangun dan bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai, tanganmu sudah meraih ponsel. Pesan masuk, notifikasi, berita, opini orang asing tentang sesuatu yang sama sekali bukan urusanmu. Krisis lain yang tidak bisa kamu kendalikan, suara lain yang menuntut perhatianmu. Kamu menggulir layar, kamu bereaksi, kamu menyerap semuanya. Dan tanpa sadar, kamu sudah menyerahkan 1 jam pertama harimu kepada kekuatan di luar dirimu. Di tempat kerja, interupsi datang bertubi-tubi. Rapat yang sebenarnya bisa selesai lewat email, rekan kerja yang mengeluh tentang politik kantor, bunyi notifikasi setiap beberapa menit, menarikmu keluar dari fokus dan memecah pikiranmu. Kamu mencoba menyelesaikan sesuatu, tapi kamu selalu merasa tertinggal. Kamu sibuk, tapi tidak produktif. Kamu bergerak, tapi tidak maju. Dan kemudian, ada kebiasaan berbicara. Kamu menceritakan rencanamu bahkan sebelum melangkah. Kamu membagikan keluh kesahmu kepada orang-orang yang tidak punya solusi. Kamu membela diri di depan para pengkritik yang tidak akan pernah puas. Kamu menjelaskan, membenarkan, mengumumkan dan menyiarkan setiap langkahmu demi mencari validasi, mencari pengakuan, mencari sesuatu di luar sana untuk memberitahumu bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Setiap kata yang kamu ucapkan terlalu dini adalah energi yang bocor. Setiap penjelasan yang kamu tawarkan kepada orang yang tidak perlu mendengarnya menguras momentummu. Setiap kali kamu memeriksa apa yang orang lain pikirkan sebelum memeriksa apa yang kamu pikirkan, kamu sedang menyerahkan kekuatanmu. Kamu hidup dalam kondisi reaksi terus-menerus. Kamu tidak sedang menyetir hidupmu, kamu hanya meresponsnya. Dan jauh di lubuk hati, kamu merasakannya. Kamu merasakan pikiran yang berantakan, kamu merasakan hidup yang hanyut, kamu menyadari bahwa terlepas dari semua usahamu, kamu tidak bergerak dengan kejelasan dan kendali yang dulu pernah kamu impikan. Kaum Stoik punya istilah untuk ini. Hidup di luar diri sendiri. Ini adalah kondisi di mana kamu membiarkan peristiwa eksternal, opini orang lain, dan kebisingan dunia mendikte kondisi batinmu. Ini adalah lawan dari kedaulatan diri. Ini adalah lawan dari kebebasan. Marcus Aurelius, pria paling berkuasa di Roma pada zamannya, menulis dalam jurnal pribadinya, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar sana. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Tapi dia tidak menulis itu karena dia sudah menguasai segalanya. Dia menulis itu sebagai pengingat bagi dirinya sendiri. Karena bahkan seorang kaisar pun bisa terjebak dalam lubang reaksi, mencari validasi eksternal, dan lupa di mana letak kekuatan yang sebenarnya. Kebanyakan orang tidak pernah lolos dari jebakan ini. Mereka menghabiskan seluruh hidup dalam mode reaktif. Mereka membiarkan dunia menentukan agenda hidup mereka. Mereka terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit berpikir. Mereka mencari restu dari kerumunan orang yang akan melupakan mereka besok pagi. Mereka mengejar target yang sebenarnya tidak mereka inginkan hanya karena orang lain bilang itu penting. Dan inilah yang paling menyakitkan. Mereka mampu melakukan jauh lebih banyak. Mereka punya kecerdasan. Mereka punya potensi. Mereka punya waktu.
Namun mereka tidak pernah memfokuskannya. Mereka tidak pernah memanfaatkannya. Mereka tidak pernah memutar sorotan lampu ke dalam diri dan menanyakan satu-satunya pertanyaan yang berarti. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Dan apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan? Bagaimana jika satu hal yang selama ini menghambatmu untuk meraih kejelasan hidup bukanlah kurangnya motivasi atau disiplin? Bagaimana jika faktanya jauh lebih sederhana? Kamu terlalu banyak memberikan dirimu kepada dunia. Setiap hari kamu bicara saat seharusnya diam. Kamu bereaksi saat seharusnya menepi ke dalam diri. Perhatianmu terpecah ke ratusan hal yang sama sekali tidak penting, sementara satu hal yang bisa mengubah segalanya duduk terpojok dalam sunyi, menunggumu untuk menyadarinya. Para filsuf Stoik kuno memahami rahasia ini. Mereka mempraktikannya tanpa henti. Cara ini tidak mewah, tidak juga rumit. Namun hal inilah yang memisahkan antara mereka yang hanya hanyut dalam hidup dengan mereka yang memimpin hidup dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Hari ini, kamu akan menemukan sebuah kebiasaan yang mengubah segalanya. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, dan sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa berpaling. Begitu kamu mempraktikannya, segalanya akan bergeser lebih cepat dari yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu sudah lelah membiarkan dunia menarikmu ke segala arah, tulis "cukup gangguan" di kolom komentar sekarang juga. Mari kita mulai. Mari jujur pada keadaanmu saat ini. Kamu terbangun, dan bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai, tanganmu sudah meraih ponsel. Pesan masuk, notifikasi, berita, opini orang asing tentang sesuatu yang sama sekali bukan urusanmu. Krisis lain yang tidak bisa kamu kendalikan, suara lain yang menuntut perhatianmu. Kamu menggulir layar, kamu bereaksi, kamu menyerap semuanya. Dan tanpa sadar, kamu sudah menyerahkan 1 jam pertama harimu kepada kekuatan di luar dirimu. Di tempat kerja, interupsi datang bertubi-tubi. Rapat yang sebenarnya bisa selesai lewat email. Rekan kerja yang mengeluh tentang politik kantor. Bunyi notifikasi setiap beberapa menit menarikmu keluar dari fokus dan memecah pikiranmu. Kamu mencoba menyelesaikan sesuatu, tapi kamu selalu merasa tertinggal. Kamu sibuk, tapi tidak produktif. Kamu bergerak, tapi tidak maju. Dan kemudian ada kebiasaan berbicara. Kamu menceritakan rencanamu bahkan sebelum melangkah. Kamu membagikan keluh kesahmu kepada orang-orang yang tidak punya solusi. Kamu membela diri di depan para pengkritik yang tidak akan pernah puas. Kamu menjelaskan, membenarkan, mengumumkan, dan menyiarkan setiap langkahmu demi mencari validasi. Mencari pengakuan, mencari sesuatu di luar sana untuk memberitahumu bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Setiap kata yang kamu ucapkan terlalu dini adalah energi yang bocor. Setiap penjelasan yang kamu tawarkan kepada orang yang tidak perlu mendengarnya menguras momentummu. Setiap kali kamu memeriksa apa yang orang lain pikirkan sebelum memeriksa apa yang kamu pikirkan, kamu sedang menyerahkan kekuatanmu. Kamu hidup dalam kondisi reaktif terus-menerus. Kamu tidak sedang menyetir hidupmu, kamu hanya meresponsnya. Dan jauh di lubuk hati, kamu merasakannya. Kamu merasakan pikiran yang berantakan, kamu merasakan hidup yang hanyut. Kamu menyadari bahwa terlepas dari semua upayamu, kamu tidak bergerak dengan kejelasan dan kendali yang dulu pernah kamu impikan. Kaum Stoik punya istilah untuk ini, hidup di luar diri sendiri. Ini adalah kondisi di mana kamu membiarkan peristiwa eksternal, opini orang lain, dan kebisingan dunia mendikte kondisi batinmu. Ini adalah lawan dari kedaulatan diri. Ini adalah lawan dari kebebasan. Marcus Aurelius, pria paling berkuasa di Roma pada zamannya, menulis dalam jurnal pribadinya, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar sana. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Tapi dia tidak menulis itu karena dia sudah menguasai segalanya. Dia menulis itu sebagai pengingat bagi dirinya sendiri, karena bahkan seorang kaisar pun bisa terjebak dalam lubang reaksi, mencari validasi eksternal, dan lupa di mana letak kekuatan yang sebenarnya. Banyak orang tidak pernah lolos dari jebakan ini. Mereka menghabiskan seluruh hidup dalam mode reaktif. Mereka membiarkan dunia menentukan agenda hidup mereka. Mereka terlalu banyak berbicara dan terlalu sedikit berpikir. Mereka mencari restu dari kerumunan orang yang akan melupakan mereka besok pagi. Mereka mengejar target yang sebenarnya tidak mereka inginkan, hanya karena orang lain bilang itu penting. Dan inilah yang paling menyakitkan. Mereka mampu melakukan jauh lebih banyak.
Mereka punya kecerdasan, mereka punya potensi, mereka punya waktu. Namun, mereka tidak pernah memfokuskannya, mereka tidak pernah memanfaatkannya. Mereka tidak pernah memutar sorotan lampu ke dalam diri dan menanyakan satu-satunya pertanyaan yang berarti. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Dan apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan? Kebanyakan orang tidak pernah menanyakan itu. Sebaliknya, mereka terus bicara. Mereka mengumumkan, mereka bereaksi, mereka memecah fokus. Dan tahun-tahun pun berlalu begitu saja tanpa arti. Jika kamu masih menyimak sampai detik ini, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah siap untuk cara yang berbeda. Kamu lelah dengan kebisingan. Kamu penat dengan segala sandiwara. Kamu sudah selesai memberikan energimu untuk hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhanmu. Kamu ingin waktumu kembali. Kamu ingin fokusmu kembali. Kamu ingin dirimu yang dulu kembali. Dan kabar baiknya adalah, kamu tidak butuh izin siapapun. Kamu tidak butuh rencana yang sempurna. Kamu tidak perlu menunggu momen yang tepat. Kamu hanya perlu memahami satu hal. Kebiasaan yang mengubah segalanya tidaklah berisik. Ia tidak dramatis. Ia tidak menuntutmu untuk mengumumkannya ke dunia, mengunggahnya ke media sosial atau meyakinkan orang lain untuk ikut bersamamu. Justru sebaliknya, ia tenang. Ia ada di dalam diri. Ia tidak terlihat oleh siapapun kecuali dirimu. Dan itu dimulai saat kamu mengambil satu keputusan sederhana. Fokus pada dirimu sendiri, dan tetaplah diam. Lantas seperti apa sebenarnya kebiasaan ini? Mari kita bedah, karena ini jauh lebih sederhana dari yang kamu pikirkan, namun bukan berarti mudah. Fokus pada diri sendiri berarti mengalihkan perhatianmu hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, tindakanmu, responmu, usahamu. Bukan hasilnya, bukan apa yang dipikirkan orang lain, bukan ekonomi, algoritma, persaingan, atau para pengkritik. Hanya kamu. Tetap diam berarti menahan dorongan untuk bicara terlalu dini, menahan diri untuk tidak mengumumkan niatmu, tidak mencari validasi, dan tidak bereaksi secara impulsif. Itu berarti belajar menyimpan energimu di dalam sampai momen yang tepat tiba, sampai kamu benar-benar menyelesaikan pekerjaanmu, sampai bicara memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar ego. Ini bukan tentang menjadi penyendiri. Ini bukan tentang menolak berkomunikasi atau bekerja sama. Ini tentang menjadi strategis dengan kata-katamu dan menjadi kejam terhadap gangguan yang mencoba mencuri perhatianmu. Kaum Stoik mempraktikkan ini tanpa henti. Epictetus yang dulunya seorang budak, mengajar murid-muridnya bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Ia tidak hanya bicara teori, ia menjalaninya. Ia tidak mengeluhkan rantainya. Ia tidak menyiarkan penderitaannya. Ia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, pikirannya, dan ia tetap diam tentang hal lainnya. Seneca, penasehat para kaisar, menulis bahwa obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan. Dengan kata lain, ketika sesuatu memicu emosimu, ketika seseorang menghinamu, atau ketika kekacaman meledak di sekelilingmu, berhentilah sejenak. Tetaplah diam. Biarkan momen itu berlalu begitu saja alih-alih kamu bereaksi darinya. Di dalam jeda itulah, di dalam keheningan itulah, kekuatanmu berada. Marcus Aurelius, yang memimpin kekaisaran di tengah peperangan, selalu mengingatkan dirinya sendiri, batasi dirimu pada masa sekarang. Berhentilah mengutar ulang masa lalu. Berhentilah mencemaskan masa depan. Berhentilah membayangkan apa yang dipikirkan orang lain. Fokuslah pada momen ini. Dan satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang. Inilah latihannya. Dan ini sulit. Karena segala sesuatu di dunia modern menarikmu ke arah yang berlawanan. Media sosial memberimu imbalan jika kamu bicara terus-menerus, mengumumkan setiap isi pikiran, dan memamerkan hidupmu di depan umum. Budaya kita memuja kesibukan, multitasking, dan ketersediaan waktu. Kamu diharapkan untuk merespons dengan cepat, untuk selalu on, dan tidak pernah melewatkan satupun notifikasi. Tapi, inilah yang tidak pernah dikatakan orang lain padamu. Setiap kali kamu bereaksi seketika, kamu memperlemah kemampuanmu untuk merespons dengan bijaksana. Setiap kali kamu bicara terlalu dini, kamu mengikis niatmu. Setiap kali kamu mencari validasi luar sebelum mencapai kejelasan batin, kamu melatih dirimu untuk bergantung pada orang lain demi merasa berharga. Kebiasaan untuk fokus pada diri sendiri dan tetap diam
adalah penawar untuk itu semua. Dalam praktiknya, bentuknya seperti ini. Kamu bangun tidur, dan alih-alih meraih ponsel, kamu duduk selama 5 menit dalam keheningan. Tidak ada informasi yang masuk, tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya kamu dan pikiranmu. Kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang paling penting hari ini? Apa yang bisa aku kendalikan? Apa satu hal yang bisa aku gerakan maju? Di tempat kerja, ketika seseorang mengkritik idemu, kamu tidak langsung membela diri. Kamu berhenti sejenak. Kamu pertimbangkan apakah kritik itu ada benarnya. Jika ya, kamu serap. Jika tidak, kamu lepaskan. Bagaimanapun hasilnya, kamu tidak membuang energi hanya untuk membenarkan dirimu sendiri. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa rasanya hidup di sisi lain? Biarkan aku melukiskan gambarannya untukmu. Kamu terbangun dengan kejelasan. Kamu tahu persis apa yang paling penting hari ini, karena kamu telah meluangkan waktu untuk memikirkannya, bukan sekedar bereaksi terhadapnya. Kamu tidak merasa terpecah, tidak merasa cemas, kamu merasa terpusat. Pagimu adalah milikmu sepenuhnya, bukan milik agenda orang lain. Tidak ada gempuran informasi, hanya ada kamu, pikiranmu dan rencanamu. Kamu menjalani rutinitas dengan niat yang jelas, bukan dengan rasa terburu-buru. Di tempat kerja, kamu tidak lagi ditarik ke 10 arah yang berbeda. Kamu telah belajar cara berkata tidak. Kamu telah belajar cara memprioritaskan. Kamu menyadari bahwa menjadi sibuk tidaklah sama dengan menjadi efektif. Jadi, kamu fokus pada sedikit hal yang benar-benar berarti dan mengeksekusinya dengan presisi. Ketika gangguan muncul, dan mereka pasti akan muncul, kamu tidak kehilangan arah. Kamu berhenti sejenak, menilai, dan memutuskan apakah itu layak mendapatkan perhatianmu. Seringkali, jawabannya adalah tidak. Jadi, kamu membiarkannya berlalu dan kembali pada pekerjaanmu. Orang-orang mulai menyadari ada yang berbeda darimu. Aura yang lebih tenang, lebih membumi, dan tidak reaktif. Kamu tidak lagi terseret ke dalam drama. Kamu tidak ikut campur dalam gosip. Kamu tidak membuang energi untuk membela diri. Dan karena kamu tidak terus-menerus bicara, saat kamu mulai bersuara, orang-orang akan mendengarkan. Kata-katamu menjadi berbobot karena mereka terukur, bijaksana, dan didukung oleh tindakan nyata, bukan sekedar niat belaka. Kamu berhenti mencari validasi karena kamu memvalidasi dirimu melalui hasil. Kamu sedang membangun sesuatu, kamu menyelesaikan sesuatu, kamu bergerak maju. Buktinya nyata, bukan bagi orang lain, tapi bagi dirimu sendiri. Hubunganmu dengan orang lain membaik, bukan karena kamu berusaha lebih keras, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. Saat kamu bersama seseorang, kamu benar-benar ada di sana. Kamu tidak terdistraksi, tidak memeriksa ponsel, tidak mendengar setengah-setengah sambil merencanakan jawabanmu. Kamu hadir secara utuh. Orang-orang merasakannya. Mereka merasa dilihat, dihargai, dan mereka pun menanggapinya dengan cara yang sama. Tujuan hidupmu menjadi lebih jelas karena kamu tidak lagi mengaburkannya dengan kebisingan. Kamu tidak mengumumkannya secara prematur dan kehilangan momentum. Kamu mengerjakannya dalam sunyi, dan saat waktunya tepat, biarkan hasil yang berbicara. Kamu mengambil kembali waktumu. Jam-jam yang dulunya hilang untuk scrolling, bereaksi, dan menjelaskan diri, kini menjadi milikmu. Kamu menggunakannya untuk membaca, berpikir, berkarya, beristirahat, dan tumbuh. Kamu merasa lebih memegang kendali, karena memang kamu lebih memegang kendali. Bukan kendali atas segalanya, Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan segalanya, tapi kendali atas hal-hal yang paling berarti, pikiranmu, tindakanmu, dan responmu. Marcus Aurelius menulis, batasi dirimu pada masa sekarang, dan kini kamu mengerti apa maksudnya. Masa lalu telah tiada, masa depan tidak pasti, tapi momen ini, saat ini juga, adalah milikmu. Saat kamu fokus sepenuhnya padanya, kamu berhenti hidup dalam kecemasan dan mulai hidup dalam alur yang mengalir. Kamu menjadi tipe orang yang menyelesaikan apa yang mereka mulai, yang menepati janji, yang tidak butuh tekanan dari luar untuk melakukan hal yang benar, karena keselarasan batin saja sudah cukup. Kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena kamu sedang berada di jalurmu sendiri. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun, kamu tidak sedang berakting untuk penonton. Kamu sedang membangun kehidupan yang kamu inginkan, bukan kehidupan yang diharapkan orang lain darimu.
Dan inilah bagian yang paling indah. Transformasi ini tidak memakan waktu bertahun-tahun. Ia bermulai di saat kamu mengambil keputusan. Di saat kamu memutuskan untuk fokus pada dirimu sendiri dan tetap diam, sesuatu akan bergeser di dalam dirimu. Kamu akan merasakannya seketika, rasa tenang, rasa berkuasa, dan rasa akan arah tujuan. Saat kamu melatihnya setiap hari, perasaan itu akan berlipat ganda. Minggu demi minggu, kamu menjadi lebih disiplin, lebih fokus, lebih jernih. Kekacauan tidak akan hilang. Dunia akan tetap berisik. Orang-orang akan tetap menuntut. Gangguan akan tetap ada di mana-mana. Namun, kamu tidak lagi berada di bawah belas kasihan mereka. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu responsif. Kamu penuh niat. Kamu berdaulat atas dirimu sendiri. Inilah transformasi yang dibicarakan oleh kaum Stoik. Bukan perubahan dramatis yang meledak-ledak, melainkan pergeseran yang tenang namun mendalam tentang bagaimana kamu melangkah di dunia ini. Kamu tidak perlu mengumumkannya. Kamu tidak perlu membuktikannya. Kamu hanya perlu menjalaninya. Kamu hanya perlu menjalaninya. Dan di saat itulah segalanya berubah. Bukan suatu hari nanti. Bukan saat keadaan sudah sempurna. Bukan saat kamu sudah mengerti segalanya. Tapi sekarang juga. Karena kebiasaan yang mengubah segalanya tidak sedang menunggumu di masa depan. Ia sudah tersedia untukmu di momen ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah memilihnya. Jadi inilah tantangan untukmu selama 7 hari ke depan. Praktikkan kebiasaan ini. Fokuslah pada dirimu sendiri dan tetaplah diam. Jangan umumkan rencanamu. Jangan bereaksi secara impulsif. Jangan mencari validasi. Bergeraklah dengan tenang, penuh niat, dengan seluruh perhatianmu terarah ke dalam dirimu sendiri. Lalu, perhatikan apa yang terjadi. Lihatlah bagaimana kejernihan berpikirmu semakin tajam. Perhatikan bagaimana energimu kembali pulih. Saksikan bagaimana hasil kerjamu mulai membaik. Kaum Stoik tidak butuh keadaan yang sempurna untuk menguasai diri mereka sendiri. Begitu juga kamu. Kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya harus berhenti memberikannya cuma-cuma kepada dunia. Fokuslah pada dirimu, tetaplah tenang, biarkan hasil karyamu yang berbicara. Dan ingatlah, saat kamu memutuskan untuk berubah, itulah saat segalanya mulai bergeser. Momen itu adalah sekarang. Pilih perubahan itu. Jika kamu siap untuk mengambil kembali fokusmu dan membungkam kebisingan dunia, tulis di kolom komentar, "Aku fokus ke dalam." Pastikan untuk berlangganan atau subscribe saluran ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini hanyalah awal dari transformasimu. Terima kasih telah menyimak. Tetaplah tenang, tetaplah berdaulat atas dirimu sendiri.